Kenalin, namaku Umar Al-Fatih. Mungkin sudah dikenalin juga ya secara singkat, biasa dipanggil Umar. Dan sekarang ini mainly sebenarnya banyak di content creator ya, jadi content creator, jadi pembicara juga, sering isi acara kayak gini karena emang senang sharing juga, dan jadi mentor juga di beberapa tempat. Teman-teman, saya masih ada ngajar freelance juga. Jadi aku pengen cerita aja ya, pengen sharing aja, dan juga gimana aku pakai Mayar sejauh ini, karena teman-teman di sini juga mungkin sebagian besar juga user ya. Oke, jadi buat teman-teman, mungkin ada yang sudah kenal gitu ya, atau yang belum, salam kenal. Dan kalau teman-teman mau kepoin, bisa langsung ke IG aku aja di Pembelajar Produktif. Nah, jadi teman-teman di sini, apa sih yang bisa teman-teman expect gitu ya, dalam setengah jam ke depan, teman-teman akan dapat apa? Aku akan memberikan apa ya, seperti sebuah framework gitu ya, sebagai kerangka yang bisa teman-teman ikuti untuk nge-build bisnis, dan akhirnya Mayer dalam hal ini adalah satu tech partner yang cukup tepat ketika dulu aku juga sempat mencari-cari, dan menurutku Mayer ini oke, dan aku akan cerita nanti detailnya. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini aku tidak pakai PowerPoint, tapi aku akan share screen dan mungkin nanti akan scribbling sedikit. Jadi aku kenalan dulu ya. Ini aku bisa share screen nggak? Oke, bisa ya. Oke, jadi teman-teman ya, ini aku pakai tab, jadi nggak pakai laptop ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau cari tahu tentang aku, bisa di Pembelajar Produktif di Instagram, dan tadi sempat di mention juga ya di podcast. Nah, aku sehari-hari bahas tentang self development, tentang productivity juga ya. Teman-teman bisa ulik di sini. Dan kalau di podcast itu ada di Cerita Pembelajar ya, teman-teman ya, di Spotify ini. Ya, jadi teman-teman bisa nanti silahkan dicari aja, udah sampai episode berapa? 230 ya. Oke, teman-teman. Jadi kurang lebih itu ya perkenalan singkatnya. Aku kira tidak perlu terlalu lama. Aku akan ceritakan saja journey-nya seperti apa ya. Sebentar, ini kayaknya kameranya mati. Oke. Oke, aku kan ceritakan teman-teman ya journey-nya seperti apa, dan semoga teman-teman bisa dapat satu dua insight dari sesi hari ini ya. Oke, good. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya awal dari aku masuk di bisnis ini adalah ketika aku mulai sharing-sharing ya. Mulai sharing-sharing di tahun 2020, dan akhirnya akun aku grow, dan akhirnya aku kepikiran untuk menseriuskan, dan akhirnya menjadi sebuah bisnis. Nah, gimana ceritanya? Sebenarnya pada waktu itu aku lagi S2 ya, aku lagi S2 di tahun 2020, dan aku sedang menyusun tesis ya. Jadi semua mata kuliah udah beres, tinggal ngerjain tesis. Nah, tiba-tiba 2020 pandemi datang gitu ya. Pandemi hadir menerpa kita, dan di 2020 itu segalanya tiba-tiba harus jadi online ya. Dan dosenku, profesorku ya, pembimbing ketika tesis pada waktu itu cukup senior gitu ya. Jadi walaupun tetap kita bisa Zoom atau call, um, tetap sebenarnya dia prefernya ketemu langsung gitu. Jadi sempat ada kesulitan lah pada waktu itu. Dan karena bosen juga ya sebenarnya, bosen juga, kerjaan cuma ngerjain tesis, dan sudah mencoba berbagai hal, tapi tetap aja pengen bikin something. Mulailah aku bikin podcast Cerita Pembelajar yang di Spotify tadi aku tunjukin, itu di tahun 2020 bulan April ya. Jadi sebenarnya masih 1 tahunan lah. Nah, jadi di April itu aku konsisten bikin podcast, terus aku share. Aku belum tahu apa-apa tentang konten, belum tahu apa-apa tentang bisnis, tentang produk, service, apapun. Itu belum tahu apa-apa. Tapi aku kepikiran, wah ini kayaknya seru kalau bikin podcast, karena kebetulan memang lagi naik ya podcast. Terus aku bikin lah, rekam ya dengan peralatan seadanya pada waktu itu, dan akhirnya aku upload di Spotify, aku bagikan di Instagram. Kemudian aku terus share. Mei aku share konten-konten coach gitu ya, Juni juga aku share, aku bikin podcast di Instagram, dan itu masih di akun pribadi gitu ya. Namanya Pembelajar Produktif pada waktu itu, masih akun personal. Juni, Juli, Agustus gitu ya, dan aku ingat banget di 31 Agustus aku ganti nama akun Instagramku jadi Pembelajar Produktif. Dan itu adalah awal dari segalanya sebetulnya ya. Aku belum bilang aku udah sukses, no, masih jauh banget, dan ini masih satu permulaan. Tapi satu hal yang mungkin bisa aku banggakan buat diriku sendiri adalah aku orang yang mau belajar. Ya, aku orang yang benar-benar pengen learn a lot gitu ya. Dan pada akhirnya belajar banyak along the way. Singkat cerita, aku coba bikin konten, aku belajar di berbagai kelas-kelas online course, semua aku ikutin tentang content creation,
Terus aku coba bikin microblog pertama di September 2020. Ya, itu sambil ngerjain tesis juga gitu ya. Jadi aku baru beres sebenarnya awal tahun ini ya, baru dapat gelar magister ya, di awal tahun ini. Nah, terus aku terus bikin konten dengan niat sebenarnya pengen sharing aja pada awalnya gitu ya. Aku nggak kepikiran, oh bisa jadi bisnis toh, oh bisa jadi monetize audience dan seterusnya gitu. Itu aku belajar along the way gitu. Nah, ketika September, Oktober aku konsisten terus bikin, lama-lama ya followers juga naik gitu ya, audiens juga mulai terbangun, aku bentuk komunitas, aku serusin, dan pada akhirnya aku terus konsisten. Dan teman-teman boleh cek di Instagram aku bisa buktikan gitu ya bahwa aku memang konsisten dan ngepost sehari itu 2 sampai bahkan mungkin 3 kali, dan aku nggak pernah bolong posting ya dari dulu sampai hari ini gitu ya. Hari ini teman-teman cek pasti ada juga postingan ya. Tadi siang ada postingan, tadi maghrib juga ada postingan. Teman-teman boleh silahkan cek. Bang Nah, Umar, itulah mohon yang maaf. akhirnya. Ini udah Suaranya kelihatan screen-nya belum ya? Masih gelap kalau di saya. Udah mulai scribble belum? belum. Oh, Aku belum. belum mulai. Kirain emang Mhm. sorry. Ya. Ya, lanjut. Oke, good ya. Nah, jadi teman-teman, ketika aku mulai sharing ya, maka perlahan-lahan banyak yang suka. Dan akhirnya membentuk satu audiens ya, Nah, satu hal yang mungkin aku bisa rekomen ke teman-teman, ini aku nggak tahu ya teman-teman ada build bisnis dengan sosial media juga atau enggak, tapi kalau bisa aku sarankan adalah mencoba mengambil satu niche yang spesifik gitu ya. Dan pada akhirnya kalau menurutku ya tetap kita harus cari dulu market atau audiens yang tepat, dan baru akhirnya kita coba monetize dengan sebuah produk atau service ya. Nah, jadi satu insight yang ini mungkin pelajaran nomor 1 kita pada hari ini adalah ketika aku mau mulai bikin konten di Instagram, di sosial media, aku berpikir untuk bikin konten self development, self help. Why? Karena memang aku suka itu. Ya. Jadi bukan karena self development lagi rame, lagi seru, lagi banyak yang bikin, tapi enggak, emang aku suka itu. Dan aku emang sering sharing itu bahkan dari dulu ketika zaman aku kuliah, gitu ya. Terus aku mulailah mau bikin, bikin deh tentang self development. Ya. Nah, dengan PD-nya, aku berpikir, wah mana ada orang lain yang bahas self development selain gua gitu ya. Aku masuk ke Instagram, aku buka explore, aku search pengembangan diri, self development. Semua orang udah banyak yang bahas, teman-teman ya. Berbagai kreator, berbagai influencer juga, berbagai bisnis juga banyak yang udah bahas self development. Wah, kacau ini. Kalau kayak gini ceritanya, wah gue gak akan bisa nge-grow gitu ya. Karena seenggaknya aku paham satu konsep dasar ini. Karena aku udah di Agustus itu aku udah ikut berbagai course-course tentang konten ya, tentang konten. Terus aku pikir lagi, ini harus diapain ini gitu kan. Nah, istilahnya niche down ya. Jadi bagaimana self development ini kan cabangnya banyak ya. Dan kita ambil satu yang lebih spesifik gitu ya. Nah, misalnya tentang personal finance gitu ya, tentang keuangan pribadi, kemudian tentang manajemen emosi, ya kan, kemudian tentang karir banyak gitu ya. Nah, aku ambil satu yaitu tentang productivity. Aku mulai dari sini teman-teman. Tentang productivity. Nah, ini kalau productivity pasti kagak ada yang bahas nih gitu kan. Jadi lebih spesifik. Dan aku mulai, aku bikin konten tentang produktivitas dah. Karena itu yang paling aku jago. Ya, aku bisa bahas tentang manajemen keuangan, tentang career planning, tentang emotional intelligence, banyak bisa dibahas. Ya. Tapi tetap aja kita harus punya satu konten pilar yang kuat ya. Oke, aku bahas productivity. Search lagi kan di explore. Produktivitas. Banyak yang udah bahas teman-teman. Ya, banyak banget gitu ya. Terus aku udah pikir lagi, waduh, gimana ini caranya gitu ya. Ternyata udah banyak ya konten kreator, influencer, bisnis yang berkutat di bidang ini gitu. Ya akhirnya melakukan hal yang sama, aku niche down lagi gitu ya. Produktivitas itu ada yang bahas tentang aplikasi produktivitas, ada yang bahas apps-nya gitu ya, ada yang bahas tentang kenapa produktif, ada yang bahas tentang buku-buku, dan macam-macam. Nah, aku ambil spesifik tentang habit teman-teman ya, tentang kebiasaan produktif. Nah, ini real gitu ya. Bahkan ebook pertamaku adalah tentang membangun habit produktif. Oke. Jadi bayangkan self development sangat luas, kita niche down menjadi produktif, dan niche down menjadi habit, dan itu aku share. Ya itu aku share. Ini satu pelajaran pertama, kita harus niche down ya. Kita harus bikin specific niche. Nah, ini kita sebut specific niche. Apa itu niche, Bang? Niche itu adalah ceruk ya. Jadi topik konten yang spesifik lah. Dan ketika teman-teman nge-build bisnis online, coba build dengan
satu tujuan utama gitu ya dengan spesifikasi yang jelas gitu ya. Karena kalau misalnya kita hanya misal, oke, bisnis gue buat siapa? Buat anak muda, itu masih terlalu luas gitu ya. Bisnis gue buat nge-solve apa? Oh, nge-solve fashion, nah itu masih terlalu luas gitu. Coba di niche down lagi, dispesifikkan lagi. Nah, akhirnya aku mulai share tentang ini. Dan teman-teman, beberapa bulan pertama itu aku share selalu tentang kebiasaan saja. Ya, hanya tentang kebiasaan. Gimana cara membentuk kebiasaan, prinsip-prinsip pembentukan kebiasaan, kenapa kita sulit membentuk kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan produktif kita apa aja, apa kebiasaan yang harus kita hilangkan, bagaimana berhenti dari kebiasaan buruk. It's all about habit. Ya, teman-teman boleh scroll, tapi pasti jempolnya pegal karena itu scrollnya jauh banget ke bawah. Ya. Dan ketika kita bahas satu hal yang sangat spesifik, ya, akhirnya orang akan dengan cepat aware bahwa wah Bang Umar ini emang jagonya tentang habit. Pasti dia paling jago tentang habit. Kenapa? Karena aku fokus bahas ini aja. Jadi risetku juga di sana aja. Gitu. Dan aku juga bahas ini aja. Jadi aku bisa benar-benar going deep gitu, tentang habit loop, tentang behavioral change, dan banyak lagi. Aku nggak akan bahas detail tentang itu. Dan pada akhirnya orang-orang melihat, wah lama-lama authority terbentuk gitu ya. Jadi, wah Bang Umar ini pakar habit gitu ya. Dan akhirnya ketika aku sudah grow, udah puluhan ribu followers dan sudah punya audiens, aku bisa perlahan-lahan naik. Ya. Maka sekarang di Instagram aku, namaku aku bikin di bukan username ya, di namanya itu pengembangan diri lagi. Dan itu aku ganti ketika udah besar karena lebih SEO friendly. Nah ini yang pertama teman-teman ya. Yang pertama. Nah kemudian aku mulai nge-build semuanya, bikin konten terus, rajin bikin konten sampai kira-kira awal tahun ini. Dan of course, along the way aku belajar teman-teman. Teman-teman bisa expect apa dari seorang anak teknik ya? Dulu aku anak teknik by the way, S1-nya teknik elektro, S2-nya teknologi informasi, yang mungkin bisa dibilang salah jurusan ya, karena aku nggak terlalu enjoy banget sebenarnya, ya hanya sebagai sebuah skill. Tiba-tiba harus terjun di bidang konten, bahas self development, dan aku harus belajar tentang content creation, tentang membangun audiens, tentang digital marketing. Ini opo, gitu kan? Terus tiba-tiba bilang apa ini, gitu kan? Audiens, konten, insight, terus metrik-metrik engagement dan seterusnya. Ya itu kan harus dipelajari gitu ya. Tapi sebenarnya itu kuncinya gitu ya. Itu kuncinya adalah bagaimana aku belajar gitu dari berbagai suhu-suhu yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Ya. Dan kalau teman-teman tahu gitu ya, praktisi-praktisi yang hebat tentang digital marketing banyak lah ya di Indonesia dan juga di luar negeri. Aku ikutin semua course-nya, webinarnya aku ikutin, bukunya aku beli, aku baca, dan benar-benar investasi lahir ke atas. Nah, akhirnya ketika aku sudah punya skill yang mumpuni, aku mulai mengequip diriku dengan keterampilan digital marketing tadi gitu ya. Belajar perlahan-lahan, belajar gimana nge-ads gitu kan, perlahan belajar gimana cara monetisasi audiens dan seterusnya. Nah, di sini satu konsep yang ingin aku share ke teman-teman dan bagaimana cara aku membangun bisnisku adalah konsep value ladder gitu ya. Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa bisnis itu is all about offer gitu ya. Selalu harus ada offering teman-teman. Kalau nggak ada yang di offer gitu ya, bisnis itu selalu tentang offering ya. Nah, apa yang teman-teman tawarkan kepada audiens gitu ya, ini harus solving problems kan. Harus solve problems si audiens gitu ya, audiens atau customer teman-teman. Ini wajib kan. Nah, terus offer ini kan biasanya kita bagi menjadi produk dan service kan gitu ya. Nah, tapi aku lebih senang untuk membagi produknya jadi dua, jadi physical product, digital product, dan service. Oke. Selama ini aku sebenarnya sudah memang memberikan service ya, service itu adalah jadi pembicara, kemudian aku juga jadi coach ya, nge-mentorin orang gitu, dan aku dibayar untuk sesi coaching, itu adalah service gitu ya. Tapi somehow ketika aku kenal dengan kategori ini, aku jatuh cinta dengan digital product. Wah, ini luar biasa banget menurutku. Why? Karena digital product itu cost-nya itu di awal doang, ya kan? Misalnya teman-teman jualan aplikasi, software, di awal doang capek bikinnya gitu kan, terus itu kita jual, production cost-nya nggak ada lagi, atau minimum lah. Atau kalau misalnya gue main di information product, gue coba bikin ebook, gue coba bikin webinar yang direkam gitu ya, atau online course. Ya udah, kita tinggal rekaman, edit segala macam sampai jadi gitu ya, mungkin butuh waktu tetap, tapi habis itu kita nggak perlu bikin lagi, kita bisa jual dan akhirnya membuat cash flow machine gitu kan, membuat mesin cash flow yang akan generate uang terus ke bisnis kita, sama kayak yang aku bikin sekarang, yaitu dengan bikin ebook, dan itu sebenarnya main cash flow dari pembelajar produktif sekarang ya. Jadi teman-teman, selain dengan berbagai keuntungan-keuntungan lainnya gitu ya, kalau misalnya sudah kita punya banyak audiens, kita bisa dapat endorse,
kita bisa dapat brand deals, kita bisa dapat tawaran jadi pembicara, dan itu udah banyak banget aku rasakan. Oke. Nah, banyak konsep yang salah dipahami orang-orang bahwa ketika kita berbisnis online, ya udah langsung tawarin aja, gitu ya. Yes, it works gitu ya, tapi kita tidak bisa memaksimalkan keuntungan dengan cara itu. Maka di sini aku akan memperkenalkan ke teman-teman konsep yang namanya value ladder, ya. Konsep yang namanya value ladder. Apa itu value ladder? Ya, value ladder. Nah, jadi ketika teman-teman membangun bisnis online gitu ya, mungkin kalau teman-teman yang sudah akrab dengan digital marketing, biasanya kita harus mengumpulkan ikan-ikan di kolam kan gitu ya biasanya ya. Ilustrasinya gitu kan, ada ikan-ikan di kolam, kita kumpulkan, kita kasih makan rajin-rajin, terus itu kita pancing kan gitu ya. Ilustrasinya mungkin teman-teman ada yang lebih banyak udah tahu. Nah, apa ini kolam ini? Kolam ini adalah database kita, ya kan, database gitu ya, atau istilah kerennya list building. Nah, jadi aku mengumpulkan email gitu ya, nama dan email dan nomor WA, dan ini ikan-ikan ini adalah audiens kita, customer kita, gitu ya. Dan akhirnya ketika kita sudah punya audiens yang banyak, dan aku kalau nggak salah entah 4.000 atau 5.000 listku sekarang, jadi aku kurang ingat. Ya udah, kalau misalnya aku ada penawaran, wah aku bikin kelas baru, aku tinggal email blast ke semua orang itu, atau kalau mau pakai WA blast juga bisa gitu kan, dan pasti ada yang gigit gitu ya, pasti ada yang mau. Jadi ketika kita udah nge-build audience, maka kita akan mudah untuk memancingnya nanti gitu ya, karena kita udah punya kolam. Nah, pada akhirnya kuncinya adalah bagaimana kita punya si kolam ini kan gitu ya, pertanyaannya ya, gimana caranya kita bisa punya si kolam ini. Nah, maka teman-teman, ya, ini aku nggak anggap teman-teman awam banget ya, jadi mungkin ada beberapa basic-basic yang mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, kayak itu kita buatlah value ladder gitu ya. Value ladder itu nanti di sini itu kita sebut value-nya makin lama makin meningkat gitu ya. Dan di sini juga tentu harganya makin lama makin meningkat juga. Ya. Nah, value ladder ini adalah set of offers gitu ya, tawaran-tawaran kita yang kita bikin di tingkatan tangga ini gitu. Dan teman-teman, bisa aku bilang wajib hukumnya kita harus punya freebies ya. Kita harus punya konten gratisan ya. Apa yang kita tawarkan yang gratis sifatnya, itu menurutku wajib ada. Ya, bahkan aku bikin 2 tingkat gitu ya. Bahkan aku bikin 2 tingkat ya. Yang pertama tentu ya konten-konten kita di sosial media lah. Konten-konten kita di sosial media gitu ya. Nah, ini kan sifatnya gratis ya. Nah, akhirnya kita harus bikin konten dulu supaya kita bisa mudah membangun audiens dan orang ngelihat, oh ini emang valuable gitu. Ada nilainya gitu ya, bahwa Umarnya emang punya value gitu. Dan akhirnya ketika orang suka, orang follow, orang nge-share gitu ya, orang ngikutin terus, orang akan mudah untuk mengambil offer selanjutnya. Dan offer selanjutnya aku apa? Dulu aku bikin free ebook ya. Nah, tapi sekarang aku ganti jadi komunitas ya, jadi grup Telegram. Komunitas gratis, sobat belajar. Kalau teman-teman mau join ya, bisa juga klik link yang ada di bio. Oke. Nah, akhirnya kita naik ke value ladder berikutnya gitu ya. Yang di aku masih gratis ya. Kalau teman-teman mau bikin price point yang cukup rendah, itu silakan. Ya. Tapi kalau teman-teman tawarkan langsung mahal, nggak works ya, nggak works. Nah, kemudian dari sini orang-orang yang daftar ke komunitas aku itu nanti harus mengumpulkan nama, email, dan nomor WA. Ya, tampilannya seperti ini ya. Nanti aku tunjukin juga Mayarafu. Oke. Sebentar ya, saya loading. Nah, nanti linknya di sini ya, teman-teman bisa dapatkan link ini kalau teman-teman klik link di bio aku. Nah, jadi simple ya, lead magnet istilahnya. Jadi ada opt-in page, di sini ada nama, email, nomor WA, dan dia orang-orang sign up, akan ada autoresponder ya yang nanti masuk ke email mereka, oh ini link untuk join ke grupnya. Dan alhamdulillah dengan ini gitu ya, ini udah nggak 500 lebih lagi, udah 1000-an gitu ya, bahkan yang ada di grup gitu ya. Oke, nah akhirnya aku bisa mengumpulkan database kan, terkumpullah database di sini. Nah kemudian dari situ barulah aku tawarkan gitu ya, lewat email marketing, aku tawarkan aku punya offer nih ya, aku punya offer ebook gitu ya, ebook, dan teman-teman bisa beli ebooknya. Walaupun aku juga tawarkan di sosial media, tapi yang lebih powerful adalah ketika aku sudah punya list building, aku sudah punya email list, aku sering sharing dari email ke mereka juga, dan akhirnya mereka melihat value yang lebih tinggi lagi daripada yang di sini karena lebih personal ya. Aku kan lebih mudah untuk nge-upsell-nya gitu ya. Ini kita sebut upsell biasanya ya. Jadi kita oke, sekarang
gue baru jualan ebook gitu ya, dan orang udah dekat, udah percaya bahwa Umarnya emang bisa kasih value, dan akhirnya ebook tuh bisa dijual ke mereka gitu ya. Nah, kalau aku bentukannya nanti seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ada membangun habit produktif, rasa waktu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti ini kalau diklik masuk ke Mayar ya. Contoh ya, misalnya jadi produktif anti ribet, ya nanti di sini masuk ke Mayar, kurang lebih gitu ya. Oke, nah di sini tapi juga aku bikin bundling e-library, jadi teman-teman nanti bisa cek dengan klik link di bio aku ya. Nah, jadi ini sebuah landing page ya, teman-teman bisa pelajari juga cara bikin landing page. Nah, jadi untuk bikin bundling semuanya dapat, dan berbagai resource-resource tambahan lagi. Ya, jadi ini teman-teman bisa cek aja nanti satu-satu ya. Nah, jadi itulah tawarannya e-books dan e-library, dan akhirnya ini kita sebut sebagai low end offer. Ya, low end offer itu artinya yang masih murah gitu ya. Low end, kenapa ya? Low end offer. Ya. Nah, kemudian ketika orang-orang sudah jadi peserta, sudah jadi member lah ya, sebutan jadi member dari ebook gua, dan akhirnya kita bisa tawarkan untuk value leader yang lebih tinggi lagi. Nah, value leader yang lebih tinggi lagi apa? Oh, setelah ebook, apakah yang kita jual selanjutnya, kan gitu ya cara berpikirnya ya. Yang kita jual selanjutnya misalnya ada e-course gitu ya, e-course atau webinar atau kelas gitu ya. Dan ketika orang-orang mau join ini gitu ya, akan lebih mudah kalau yang memang sebelumnya sudah beli ebook gitu ya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita memberikan service dan produk yang baik bagi orang-orang yang sudah beli gitu ya. Karena jauh lebih mudah teman-teman untuk meminta customer yang sudah pernah beli untuk beli lagi daripada mencari new customer. Baru nanti naikin lagi misalnya ada coaching di sini gitu ya. Yang mana yang nantinya makin ke atas makin tinggi harganya. Nah, inilah konsep value leader teman-teman, dan aku yakin teman-teman bisa menerapkannya juga ya. Teman-teman bisa pakai Mayar sebagai payment gateway gitu ya, dan sekarang di Mayar juga ada landing page dan macam-macam, teman-teman bisa terapkan. Dan kuncinya adalah seperti apa? Kuncinya yang di sini sebenarnya ya. Banyak orang yang mau langsung jualan gitu ya, mau langsung jualan, akhirnya tidak termaksimalkan omsetnya. Kenapa? Karena tidak terlebih dulu membangun value gitu ya. Dan ketika teman-teman bisa membangun value, punya audiens, itu akan lebih mudah monetize-nya nanti. Ya, dan di sini aku benar-benar serius untuk bikin konten-konten yang bagus, dan juga bikin komunitas karena ada alasannya. Apa alasannya? Alasannya adalah kita membangun member audience gitu ya. Kita membangun database gitu, dan akhirnya dari database ini kita bisa benar-benar bikin ya peluang-peluang monetisasi yang kita bikin selanjutnya. Teman-teman nggak harus digital produk, nggak harus ebook, nggak harus e-course, bisa pilih digital produk juga, bisa pilih jasa atau service. Tapi kalau aku ya sebenarnya paling senang tuh digital produk untuk low end dan middle end offer ya. Ketika kita bikin ebook e-course ya, sekali bikin aja terus kita bisa jual terus. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi itu yang bisa aku share ya tentang value leader. Mungkin satu lagi yang bisa aku share adalah bagaimana teman-teman mau gitu ya berusaha untuk terus bikin konten. Alasanku untuk konsisten apa? Karena kita punya sudut pandang yang beda daripada cuma bikin konten doang gitu ya. Kita punya cara pandang yang lebih panjang karena kita punya visi ke depannya, kita punya goal karena kita tahu kita udah punya desain ini nih. Kita udah punya desain ini. Jadi kalau kita udah punya desainnya, maka kita tahu apa yang kita lakukan ini ternyata berdampak buat nanti. Sehingga bentuknya adalah investment gitu ya. Satu mentor aku pernah bilang, dan dia bilangnya di WA, screenshot-nya masih ada sampai sekarang, aku simpan. Dia bilang gini, Mar, sekarang saatnya lu untuk menabur dulu, ya, menanam dulu. Nanti akan tiba saatnya lu menuai, gitu. Dan itu yang aku rasakan teman-teman ya. Ketika awal-awal followers masih dikit, fokus bikin brand dulu yang kuat, gitu ya, personal branding yang bagus, bikin konten, sharing, gitu ya. Dan pada akhirnya ketika melonjak di tahun 2021 ini, makin banyak audiens dan akhirnya aku bisa monetize itu. Ya. Dan sebenarnya kuncinya kalau kata orang digital marketing itu sharing dahulu, selling kemudian. Ya, dan aku mengamini itu juga. Dan gak ada masalahnya sebenarnya gitu ya. Banyak orang yang anggap sales itu jahat, ya not really gitu ya. Tapi bagaimana kita memaknainya sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya PR-nya teman-teman adalah coba pikirkan value leader yang bisa teman-teman build itu seperti apa offer yang mau teman-teman tawarkan buat audiens kalian gitu ya. Kalian punya produk apa, kalian punya service apa. Apapun itu, coba bangun dari value leader dulu. Sebagai contoh, misalnya teman-teman jualan physical product, ya apa physical product, misal skincare, gitu ya. Ketika teman-teman bikin produk skincare, kalau langsung jualan,
apalagi di sosial media, udah pasti fail gitu ya. Kenapa? Karena orang ke sosial media bukan untuk jualan, bukan untuk beli gitu ya. Orang kalau mau beli langsung ya ke marketplace, beda cara mainnya gitu ya. Jadi teman-teman bikin aja value leader-nya dulu ya. Value leader-nya dulu ya. Misalnya di sini produk skincare-nya gitu ya. Misalnya ada skincare, ini skincare ya. Skincare gitu kan. Terus di sini teman-teman misalnya ada yang lebih mantap lagi bundle gitu ya, bundle skincare yang langsung beli banyak gitu ya. Eh, ini bundling ya, bundle. Nah, kan sebenarnya yang dijual ini ya. Tapi teman-teman jangan langsung ngecek ke sini gitu ya. Tapi misalnya bikin konten dulu di sosial media ya, misalnya di Instagram, kontennya tentang apa? Tentang kenapa kita harus merawat kulit kita. Kenapa self care itu adalah bagian dari self love. Kenapa kita harus punya kebiasaan untuk merawat tubuh kita sendiri gitu. Kita ceritakan lah, tergantung ke audiens seperti apa. Misalnya kita ambil spesifik skincare herbal untuk muslimah, itu kan misalnya contoh yang sangat spesifik. Jadi kita udah tahu target market kita seperti apa, target audiensnya seperti apa, dan kita bikin konten dulu sehingga orang lihat ada value di sini. Ya, jadi mereka mau follow, mereka mau ikutin, dan kemudian kita bisa tawarkan ya. Misalnya kita bisa bikin freebie atau kita bikin sampel yang kecil, produk sekali pakai, 2 kali pakai kalau bisa dibikin, atau kita bisa bikin sesi konsultasi gratis 15 menit, 20 menit, karena nanti kita bisa cerita bahwa skincare itu harus sesuai dengan tipe kulitnya dan seterusnya, dan barulah kita bisa sell di situ gitu ya. Jadi itu sebenarnya urutan-urutannya. Aku nggak tahu ini benar atau enggak untuk market skincare karena aku tidak memahami. Tapi ini adalah contoh ya, bahwa ketika kita punya produk, punya service yang mau kita tawarkan, kita punya offer, maka kita build dulu value leader-nya, dan akhirnya akan lebih banyak yang bisa kita dapatkan. Ya. Ilustrasinya teman-teman, ketika aku coba langsung gitu ya, jualan ebook nge-ads, ya mungkin juga bisa boncos ya, tapi bisa langsung dapat 1.000 orang di sini gitu ya. Tapi ya udah gitu ya, kita butuh susah banget tuh dapetin 1.000 orang, ya 100 dah ya, yang 1.000 deh 100 aja gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita bikin value leader ini, akhirnya nanti dia akan jalan otomatis gitu ya, kalau udah ada sistem yang terotomatisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya Instagram gitu ya, misalnya punya 50.000 followers saja gitu ya, berapa persen yang nanti mau join komunitas, nah ini udah akan lebih mudah naiknya gitu ya. Misalnya anggaplah 10% aja. Ini kalau udah 5.000 orang yang join dan member list aku sekitar segitu juga. Nah, kalau misalnya kita bisa bikin 10% aja yang beli ebook gitu ya, dapat 500, 5 kali lipat lebih banyak gitu ya. Jadi sebenarnya nanti angka yang bermain, tapi angkanya tentu beda-beda untuk setiap industri. Yang penting teman-teman paham dulu konsep value leader ini, dan silakan teman-teman bisa terapkan di bisnis teman-teman masing-masing. Oke, kurang lebih itu yang bisa aku share. Mungkin 25 menit ke depan kita bisa diskusi dan tanya jawab. That's it. Semoga bermanfaat, teman-teman. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan. Mantap, mantap. Framework-nya langsung dibagikan ini. Secret sauce bukan? Keren. Jadi apa buat teman-teman, silakan. Wah, ini langsung di-follow ya, teman-teman, karena ya ini segini aja udah mantap nih. Langsung jadi kepikiran ini. Punya PR habis ini. Bikin value ladder yang bener. Yang mau apa ya? Dari niche value ladder sih itu. Aduh, keren banget. Thank you. Teman-teman, kalau mau ada yang mau ditanyakan, silakan ya momennya. Mumpung di sini kita Bang Umar memang menyediakan waktunya untuk diskusi. Nanti akan ada demo ini nggak Bang? Bang Umar pakai yang video on demand Mayer seperti apa? Mau di... Aku video on demand aku nggak pakai. Aku pakainya digital. Download ya. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait dengan topik yang tadi? Silakan raise hand dan open mic. Bukan buat stand up tapi ya. Bertanya. Istilahnya open mic juga ya. Silakan teman-teman. Iya, open mic. Silakan teman-teman. Kak Prima barangkali atau Kak Sekar? Halo. Ada yang ingin tanyakan kah? Oh, ada Mas Nanang juga nih. Mas Nanang. Silakan bertanya Mas Nanang.
Sempat nyimak tadi Mas Nanang? Iya, halo Kak Halo Sena, Mas ya Nanang. saya sempat nyimak Halo Mas Dari awal, Nanang. dari di awal. awal. Gimana Mas Nanang? Mantap nggak ini? Poin. Ya. Mantap sekali, mantap. Itu. Ada yang ini nggak? Sebenarnya yang justru saya ingin mungkin Bang Umar bisa coba informasikan atau mungkin bisa share untuk kelas on demand ya. Jadi biar mungkin juga kita ada gambaran seperti itu. Bang Umar. Oke. Oh, maksudnya digital produknya Tapi yang kalau on demand ya? Maksudnya digital produknya yang kelas on demand gitu? Betul. Oh, oke. Gimana Bang? Oke. Kalau yang kelas on demand, ya kalau kelas on demand aku belum pakai kalau di Maya. Aku udah pernah bikin kayak kelas gitu online course, tapi aku pakai platform lain karena aku udah cukup lama ya sebenarnya bikinnya. Jadi kalau yang Limayar aku sejauh ini masih menggunakan yang digital downloads. Ya yang e-book tadi ya. Jadi nanti dibikin linknya di Mayar untuk member area aku dan akhirnya di member area itu dikasih e-book-e-booknya. Jadi masih ambil digital download sih kalau aku. Oke, nanti coba aku share juga deh dikit untuk lihat previewnya yang Mayar on demand. Thank you Mas Nanang pertanyaannya. Terus tadi ada Kak Nihongo Monggo, apakah rekamannya ini bisa tonton ulang? Ya, ini udah direkam ya, nanti kita coba submit di channelnya Mayar. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain dari rekan-rekan yang lain, dari Sobat Mayar yang lain? Dari Kak Ines, dari Tantra. Ini Tantra, MIPA 2 tuh maksudnya ini, student, college, atau gimana nih? Tantra Wahyudi. Masih SMA tuh. Mantap nih, SMA udah terekspos. Udah terekspos pembelajaran bisnis. Dulu SMA masih main gak jelas ya. Tantra, silakan kalau mau nanya-nanya. Atau Kak Prima. Tadi udah clap hand mendengarkan paparan. Kadang-kadang kalau kita dapat materi yang sangat-sangat clear, yang ada di kepala kita tuh memang, wah gue harus actionnya nih, harus langsung praktek nih. Jadi pas mau giliran nanya, tar dulu, tadi yang loss-nya di mana nih? Saya aja tadi ketika udah nyatet beberapa, soal value ladder itu clear banget, niche spesifik clear banget. Yang jadi kekhawatiran ini Bang Umar, kalau misalnya ternyata niche-nya kita itu selain ada beberapa dan ada pemain yang dia sudah besar di situ. Nah, sementara sampai saat ini mungkin aku belum punya pilihan lain atau rekan-rekan yang sekarang ikutan kelas malam ini belum punya pilihan niche lain, tapi sudah ada ternyata pemain besarnya. Ada tips nggak kira-kira Bang Umar? Gimana tuh untuk apa tetap konsisten atau gimana? Berarti kurang spesifik, sebenarnya itu aja. Ya. Pasti kurang spesifik. Jadi niche itu bisa mainnya di topik, ya bisa mainnya di topik, bisa juga mainnya di market ya. Jadi dua-duanya nanti dikombinasikan menjadi niche gitu ya. Misalnya, kalau kita ambil niche fashion gitu ya, sebenarnya itu belum niche ya, masih industri fashion. Terus niche-nya misalnya jualan hijab, udah banyak dong pasti ya yang menjadi kompetisi yang ada ya kompetitor kita gitu ya. Terus ada satu orang dia konsultan bisnis lah, konsultan inovasi, Pak Indrawan namanya, dia bikin khusus fashion muslimah gitu ya, untuk jadi kayak satu set hijab dan blus untuk orang yang jadi profesional. Jadi untuk orang yang kerja di kantor yang sangat formal dan dia ngambil niche di situ. Itu adalah salah satu cara mengambil niche yang sangat spesifik gitu ya. Niche yang sangat spesifik. Ayo ambil contoh lain gitu ya. Misalnya tadi
hijab gitu ya. Hijab mungkin ada style-stylenya. Jadi kalau misalnya kita ambil di topik gitu ya, atau di produk kita, maka si hijabnya ini mungkin hijab yang kekinian gitu ya, atau hijabnya anak gaul mungkin beda lagi, atau hijab yang lebar mungkin itu beda lagi gitu kan. Nah, terus kita kawinkan dengan si marketnya gitu ya. Marketnya misalnya khusus profesional gitu ya, atau khusus anak kuliah yang sering nongkrong, atau mungkin khusus ibu-ibu gitu. Dan akhirnya ketika kita memadukan itu, muncullah niche yang lebih spesifik lagi gitu ya. Misalnya kita akhirnya bisa bikin eh, jual produk atau produk lah di sini ya, produk hijab untuk ibu-ibu yang masih suka nongkrong dengan teman-teman lamanya gitu. Mungkin itu lebih spesifik lagi. Aku nggak tahu produknya seperti apa, tapi itu adalah caranya untuk kita bisa unggul gitu di antara kompetitor kita. Jadi kalau misalnya ada anak muda yang cari hijab, nggak akan ke kita dan nggak masalah gitu ya. Akan komputer nggak masalah gitu. Tapi ketika kita udah kuat positioning, ya namanya itu brand positioning, ada ibu-ibu yang senang nongkrong, terus dia ngelihat ada akun Instagram kita, di bio-nya tulis hijab-hijab buat ibu-ibu yang masih suka nongkrong. Dia akan sangat connect kan. Dia akan sangat beresonansi dengan pesan kita itu. Gitu. Jadi di situ sebenarnya kunci ya. Kunci dalam kita membuat niche yang spesifik. Kalau aku dulu ketika mulai, ya udah aku khusus buat anak muda yang sudah aware dengan self development. Ya aku nggak mau memotivasi, kalau lu nggak aware lu bukan market gua. Jadi untuk anak-anak yang emang udah aware dengan self development, udah tahu istilah-istilahnya gitu ya. Dan aku khusus membahas tentang kebiasaan produktif saja, hanya kebiasaan gitu ya. Jadi hanya tentang kebiasaan. Jadi kuncinya adalah mengawinkan antara produk, service atau topik yang kita bahas dengan si marketnya, dan akhirnya jadi niche spesifik, kurang lebih itu. Oke, I see. Paham. Teman-teman, ini kalau misalnya malu untuk open mic, silakan di kolom chat aja ya pertanyaannya ya. Aku lanjut lagi. Boleh cerita nggak waktu awal nemuin niche-nya, itu sempat ada kepikiran ini nanti buying power-nya ada nggak ya orang-orang di niche ini? Atau loss aja pokoknya, nggak sampai ke sana gitu. Gimana? Oke, thank you Mas. Jadi ketika aku di awal ya, emang nggak kepikiran bisnis gitu ya, kepikiran sharing doang gitu. Jadi aku sebenarnya buying power itu aku baru pikirkan ya ketika udah mulai diseriusin bisnisnya gitu, dan memang buying power-nya cukup lemah ya kalau misalnya aku targetin anak mudanya sangat muda ya, maksudnya masih sekolah atau kuliah gitu. Jadi memang sebenarnya target utama aku adalah early jobbers lah, sengaja profesional muda sekarang. Nah tapi dulu pun gini, coba perhatikan ya konsepnya, perhatikan konsepnya. Aku tidak menyasar, dulu aku sempat menyasar target mahasiswa, tapi aku nggak menyasar mahasiswa secara umum untuk beli e-book. Bukan itu kunci utamanya sebenarnya. Tapi aku menyasar stakeholder organisasi dan komunitas. Karena aku ingin jadi pembicara dan ingin sedang mengumpulkan portofolio pembicara. Jadi aku ambil positioning-nya, aku adalah sebagai seorang pembicara anak muda yang jago tentang self-development, dan akhirnya ya aku punya booklet khusus untuk mengundang jadi pembicara, topik-topik yang bisa aku bahas seperti apa, dan seterusnya. Dan ya itu, aku menyasar misalnya apa ya, presiden atau pejabat organisasi kampus gitu kan, atau misalnya komunitas-komunitas seperti ISEC dan komunitas anak muda lainnya gitu. Dan akhirnya aku jadi pembicara-pembicara di sana. Dan ketika aku menjadi pembicara-pembicara di sana, aku nge-build authority kan. Gitu. Jadi sebenarnya target marketku siapa? Spesifik banget gitu ya. Siapa yang jadi stakeholder organisasi? Karena dia yang menjadi key opinion leader-nya kan di organisasi itu, atau seenggaknya dia. Jadi gini, kalau misalnya kita jual sebuah barang tas sekolah gitu ya, maka market kita bukan anaknya, tapi ibunya yang membelikan buat anaknya kan, ngebeliin buat anaknya si tas sekolah tadi gitu. Jadi sama gitu ya, target market aku ya orang mereka yang punya yang jadi stakeholder di organisasi, dan akhirnya aku dengan mudahnya bisa menjadi pembicara di berbagai tempat. Nah itu strategi-strategi ini yang akhirnya lahir ketika kita paham positioning kita mau di mana. Gitu, oh iya, mantap. Personal branding-nya, positioning itu personal branding kan maksudnya ya, salah satunya ya. Itu juga, itu artinya ya, sama nggak? Positioning itu bagian dari personal branding gitu. Jadi kita mau memposisikan diri kita gimana, makanya di highlight tuh aku bikin banyak tuh, pembicara 2019, pembicara 2020, pembicara 2021 gitu. Jadi supaya menyosok
ini orang pembicara gitu contohnya. Siap. Wah, ini harus diulik-ulik lagi Instagramnya nih. Ini ada pertanyaan nih, Bang Umar, dari Kak Ines. Thank you Kak Ines sudah bertanya. Aku iniin dulu deh dari Kak Ines. Jadi kalau yang aku lihat dari pertanyaannya, kebanyakan yang Kak Ines temuin ini saat seseorang mulai bisnis, dia langsung offering produk. Nah, di pertengahan baru nih ngerasain bahwa ternyata audiensnya kurang. Dan mulai kepikiran untuk membangun komunitas supaya dapat ikan yang lebih banyak, supaya dapat customer yang lebih banyak. Nah, gimana kalau ternyata dia bisa dibilang dia terlambat untuk melakukan step pertama dalam value ladder? Gimana cara untuk nyiasatinnya agar yang udah jadi customer bisa tetap terjangkau, kemudian servisnya dan produknya juga bisa terdeliver, gitu. Karena sudah punya nama tapi kurang banyak lagi lah customernya. Gimana trik-triknya? Good. Kuncinya value leader itu sebenarnya manfaat terbesarnya adalah bagaimana kita mendapatkan customer atau audiens baru. Ya. Jadi customer baru kuncinya gitu. Jadi kalau yang udah ada audiensnya, yang udah pakai cara yang lama, ya udah itu bagaimana di maintain aja, main CRM aja, apa customer relationship management, sering di follow up, ditanyain gitu ya. Itu jadi tetap dirawat audiens yang lama, tapi untuk audiens yang baru mulai distrategikan. Kontennya seperti apa, mulai strategi marketingnya seperti apa, memperkenalkan brand-nya atau company-nya atau produknya atau service seperti apa. Dan tadi kita ada sempat mention ya, kalau lebih klien kayak gimana, ya tergantung lagi kita mainnya B2B atau B2C gitu ya. Jadi kalau misalnya kita main B2B ya, apakah kita tetap perlu value leader? Ya perlu gitu ya. Kita tetap perlu value leader gitu, tapi memang ya kita benar-benar targetnya ke B2B. Kita mungkin nggak wajib banget buat konten yang untuk mass market di social media, nggak harus banget gitu. Tapi kita tetap harus memberikan offer-offer ke B2B tadi, misalnya kita kasih konsultasi gratis ke mereka, kita kasih berbagai value gitu ya. Pada akhirnya kalau misalnya mereka sudah siap untuk membeli offer kita, atau offer yang ditawarkan, kita pasti akan menjadi prioritas atau top of mind mereka. Jadi B2B, B2C sama gitu, tapi mungkin cara mainnya ketika masuk ke teknis itu agak beda. Jadi kuncinya, kalau aku simpulkan, customer yang lama, audiens yang lama tetap di-maintain, tetap dirawat gitu ya. Nah, customer yang baru itu diperoleh dengan benar-benar nulis lagi value leader seperti apa, kurang lebih gitu. Oke, gimana Kak Ines? Kalau misalnya oke, silakan emot react clap hand. Kalau masih belum oke, lanjutkan ini. Gimana nih, Kak Ines? Mantap, boleh. Oke. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Kayaknya dari Kak Skar Nitayani, aku bacain aja. Sebelumnya thank you Bang Umar atas pemaparannya. Nah, Kak Skar ini ingin tanya gimana caranya agar target market-nya Kak Skar ini dapat menemukan low end offer-nya. Sedangkan mungkin bisa dikatakan produk yang ditawarkan ini ya banyak kompetitor yang lebih besar. Kayaknya tadi sempat dijawab deh sama Bang Umar juga. Gitu harus pakai leader gitu. Karena kalau misalnya kita langsung nge-skip ke low end offer kita, kita kalah langsung. Ya kecuali kalau duit kita banyak, udah nggak ads aja sampai mati gitu ya. Kalau duitnya banyak gitu ya, iklanin aja terus gitu. Ya. Tapi itu kan sangat riskan ya, sangat riskan. Kenapa? Jadi gini, kekuatannya sebenarnya gini, kekuatan kita kan harus punya audiens untuk akhirnya di-convert menjadi customer kan. Audiens ini bisa diperoleh dengan dua cara, organik dan berbayar gitu ya. Organik itu dengan kita mencari audiens gitu ya, berbayar ini dengan cara kita ngiklan. Simple ya. Kenapa influencer kreator dibayar gitu ya untuk endorsement dan seterusnya? Karena mereka punya audiens kan gitu ya. Nah pada akhirnya jadi gini misalnya, kalau ngeiklanin ke 50.000 orang itu butuh budget 1 juta. Nggak semurah itu sih, tapi ini kasarannya aja ya. Kita anggaplah, misalnya untuk ke 10.000 orang 1 juta, berarti kalau 50.000 orang anggap 5 juta. Ya. Jadi sekali bikin konten yang kita kirim ke 50.000 orang, itu budgetnya 5 juta. 10 kali ya tinggal dikalikan. Bayangkan kalau aku punya 50.000 followers, dengan asumsi setiap followersku melihat kontenku, berapa budget iklan yang aku hemat, cuy? Nangkep nggak poinnya? Nah, jadi itu sebenarnya kuncinya. Jadi teman-teman mau organik boleh, mau bayar iklan juga boleh, gitu. Saran aku ya dua-duanya dipelajari, gitu.
Karena ini lambat ya, pengembangan follower ya lambat pun penuh kesabaran gitu ya. Tapi ini gratis. Gitu perbedaannya. Iklan cepet, tapi lu butuh duit banyak. Nah, jadi jadwalnya dipelajari. Jadi tetap harus bikin dulu value leader-nya. Jadi kalau misalnya banyak komputer yang besar, benar-benar bikin positioning yang bagus gitu ya, di mana unique value proposition kita ya, apa hal unik yang cuma kita yang bisa menawarkan, dan pada akhirnya kita bikin value leader-nya supaya membangun relationship dengan audiens dulu, baru kita jual gitu ya. Sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian gitu. Wah, ini perlu ini nih dicatat nih, KRS. Sharing dulu, selling kemudian. Ini Betul. quotes-nya bagus. Bungkus Thank Kak, you. catat. Bungkus. Kak Sekar, begitu Kak Sekar. Gimana? Clap hand atau mau nambahin? Oh, clap hand. Thank you. Siap. Satu lagi dari Kak Prima. Kak Prima, thank you Bang Umar. Ilmunya daging banget nih. Wah, mantap. Dari Kak Prima sendiri katanya udah clear Kak Bang Umar. Jadi tinggal actionnya saja untuk konsisten. Salah satu konsistensinya barangkali bikin konten loh ya. Udah mulai bikin konten. Nah, pertanyaannya mungkin agak sedikit melebar nih, karena pertanyaannya adalah boleh share nggak tentang tips bikin landing page yang sellable, yang menarik gitu. Oke. Teman-teman mungkin bisa explore juga ya, karena di Mayer udah bisa bikin landing page gitu ya teman-teman. Tapi ya aku sebelum ke Mayer, aku memang sudah lama punya website, jadi aku bikin landing page-nya ya di website aku. Jadi kalau secara teknis, teman-teman bisa cari gitu ya. Dan kayaknya tidak seru untuk membahas teknisnya, ya tinggal bagaimana teman-teman nge-craft messaging-nya ya, pesannya gitu teman-teman. Platform pasti berubah teman-teman. Yang nggak berubah itu adalah selalu kita bagaimana menyampaikan pesan yang mana disampaikan dari manusia ke manusia. Nah, teman-teman sebenarnya bisa belajar copywriting, teknik hypnowriting, hypnoselling, banyak banget gitu ya teman-teman. Kuncinya sebenarnya adalah ya terus mau belajar gitu ya. Aku banyak, kalau teman-teman lihat aku punya folder lah ya di drive aku, aku pakai OneDrive punya folder, dan di situ banyak banget folder-folder online course yang aku ikutin, dan apa-apa aja yang aku pelajari gitu, sebanyak itu. Ya ini buku-buku yang kayak gini nih yang banyak aku baca juga gitu, dihabisin gitu. Karena apa yang bisa di-expect dengan aku yang lulusan teknik yang belajar tentang listrik, tahu apa tentang marketing, ya kan? Tahu apa tentang bisnis? Aku cuma bisa ngitung integral medan elektromagnet dulu teman-teman. Itu yang aku pelajari ketika kuliah. Jadi akhirnya mau belajar gitu. Nah, selain teman-teman belajar teorinya, untuk belajar prakteknya, aku pakai model and deploy. Apa itu model and deploy? Aku coba cari di kategoriku, di marketku, di niche-ku, orang-orang yang jual e-course juga, orang-orang yang jual e-book juga, orang-orang yang jual webinar gitu ya. Mereka bagaimana membuat landing page-nya. Sehingga apa? Sehingga aku dapat referensi gitu ya. Bukan di copy paste gitu ya, tapi kita dapat bayangan tentang seperti apa. Jadi teman-teman bisa buka aja di landing page aku gitu ya. Jadi kalau misalnya aku share screen lagi, ya teman-teman bisa buka aja di landing page aku gitu ya. Kira-kira nulisnya gimana gitu ya. Kalau di sini nanti ada namanya headline, ada VSL namanya, video sales letter, ada CTA button, kenalan, dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman lihat polanya, ya polanya kayak gimana, baru di sini nanti ada problem introduction, problem identify, kemudian ada solutionnya, kemudian ada product intro, nah ada mock up, segala macam, dan seterusnya. Nah, teman-teman pelajarin itu semua ya. Jadi intinya bagaimana kita melihat gitu ya, kita model apa yang sudah ada, dan akhirnya kita buat seperti itu juga. Bukan kita samakan kontennya, tapi kita pahami pola cara orang menulisnya gitu. Dan sisanya teman-teman belajarlah ilmu-ilmu copywriting-nya banyak. Gitu teman-teman. Menarik. Itu ya, Kak Prima. Dapat. Oke, thank you. Yang lainnya boleh silakan kalau mau lanjut bertanya di kolom chat. Ya. Saya izin untuk share screen sebentar tentang yang video on demand ya. Sebetulnya nanti secara resmi juga dari Mayer akan ada video tutorialnya. Aku juga baru ngulik aja sih, Intinya kan kalau di Mayer tuh tinggal login, terus klik tombol buat, klik kelas online, kemudian ngisi dari mulai nama kelasnya, tipe pembayarannya. Ini kayaknya bisa dibuat freebies juga, jadi cocok buat tadi yang Bang Umar sampaikan juga di awal.
kemudian mulai isi cover, deskripsi, dan lain-lain, klik buat kelas online. Hasilnya seperti ini, sebentar. Seperti ini. Aku sih udah nyobain sih, baru nyobain juga. Jadi standar ya, bikin kayak apa, akan muncul halaman seperti ini, tinggal di copy, kemudian hasilnya adalah, bentar, sambil nungguin. Internetku di sini agak kurang bagus. Tapi kalau dari sisi bikinnya, konsepnya tuh kalau misalnya udah pernah bikin di Udemy ataupun di kelas on demand yang lain, mirip-mirip ya. Jadi mulai dari tambah section, tambah bab, kemudian nanti habis itu, nah ini nih, tambah modul. Ada 5 modul yang tersedia, dari mulai format teks, embed video, quiz, coaching, dan files. Yang 2 ini barangkali nanti ada fungsi khusus lah yang bisa di-share. Aku mungkin mau share yang embed-nya dulu deh, karena yang embed-nya ini saat ini Dimayar support untuk embed video dari YouTube, dari Wistia, dan Videosifter. Ya, nanti JW Player juga akan kita support. Kalau Vimeo agak susah karena di Indonesia masih di blok. Jadi khawatirnya kalau konten video kita diupload di Vimeo malah jadi nggak bisa diakses gitu. Nah, kalau hasil akhirnya sih seperti ini. Kita nanti mau bikin video tutorial sih sengaja supaya lebih clear juga. Aku khawatirnya ini karena internetnya lagi nggak oke. Jadi malah nggak muncul. Di sini aku udah bikin 4 section, sampai 5 section untuk demo tentang kelas video on demand. Kenapa bikin kelas video on demand? Karena tadi Bang Umar juga sempat sounding. Kita bikinnya sekali, modalnya sekali, tapi bisa dijual berkali-kali dan bisa diakses anytime, anywhere. Jadinya scalable gitu. Betul. Ini scalable. Nah, ya prosesnya sih sama ya. Orang untuk bisa mengakses video yang ada di konten yang ada di video on demand ini, ya harus beli dulu, harus purchase dulu, atau harus sign up, harus register. Kalau tadi di format di sininya jadi freebies ya. Jadi freebies. Nah ini, jadi produk berbayar atau produk gratis. Kalau gratis biasanya register. Kalau udah register baru sih konten-kontennya akan kebuka. Nah, kita juga bisa setting untuk previewnya. Mana konten yang bisa dibuka tanpa harus purchase ataupun tanpa harus register. Mana konten yang untuk mendapatinya mesti register, mesti dapetin akses dulu. Alias ketika diklik ya dia langsung masuk ke form register ataupun form bayar. Nah, yang di preview, nah nanti ya usernya bisa nge-preview kontennya terlebih dahulu. Nah, kebetulan ini kontennya embed dari YouTube. Cara embednya bukan embed link, tapi embed ini. Sebentar, kalau aku buka YouTube, misalnya video yang ini ya. Embednya itu adalah di tombol share, kemudian yang klik yang embed, kemudian yang ini yang kita copy, yang di source-nya. Terus maaf. Nah, segini aja. Copy, lalu dipasang di sini tadi. Ketika udah dipasang, save, nanti hasilnya seperti ini. Kalau di preview. Terembed. Nah, tutorial lengkapnya nanti kita coba buatkan supaya lebih ini juga terbayang lagi. Tapi secara ini mudah-mudahan intuitif ya. Kalaupun masih ada kesulitan, let us know, nanti kita improve dari sisi UX-nya. Seperti itu. Kita buatkan nanti tutorial lengkapnya. Ada yang nanya lagi nggak? Sebentar. Belum ada yang nanya lagi. Oke. Masih ada waktu 15 menit lagi. Mungkin dari Res, mau nanya nggak, Res? Ini daging banget. Tadi kata Kak Prima juga daging.
harus diimplementasikan ini. Oke. Silakan, boleh. Mungkin kalau ada satu pertanyaan lagi boleh. Ya, satu pertanyaan lagi boleh lewat kolom chat. Ini aku penasaran sama Tantra sih sebetulnya. Tantra kalau mau nanya boleh ya. Kalau misalnya nggak bisa open mic, lewat kolom chat juga nggak apa-apa, Tantra. Bertanya tentang bahasan yang disampaikan tadi sama Bang Umar. Gitu. Atau Mas Tanang, ada pertanyaan lagi nggak Mas Tanang? Yang related dengan yang lagi dikerjain sekarang nih, Mas Tanang. Kalau ini masih pada malu-malu nih, malu. Pertama, perdana. Oke. Mungkin gini Nggak ya. apa-apa. Mungkin gini, aku rada penasaran dengan lebih ke ininya sih, lebih ke kalau misalnya ada yang malu-malu nih, masih malu-malu untuk sharing sesuatu di sosial media. Untuk alasan apapun ya. Entah karena khawatir, malu, ataupun, tapi di sisi lain, dia sebetulnya realistis bahwa kalau saya nggak ngelakuin ini, ya nggak upgrade gitu. Ada tips nggak untuk ngelawan rasa malu ini? Karena di sisi lain, ya mungkin kita harus realistis bahwa sekarang nggak bisa nggak main sosial media dan nggak sharing sesuatu misalnya. Gitu Bang Umar. Tips untuk yang malu-malu untuk tapi yang pertama kita aware kan bahwa yang tadi ya nggak realistis, artinya ya dengan menggunakan sosial media akan bisa membuat bisnis kita sangat grow dan sangat menguntungkan dan bisa mengubah hidup kita juga. Worth it nggak itu lu perjuangkan? Ya kalau worth it ya udah lu ngomong aja gitu kan. Sebenarnya itu yang pertama gitu. Di luar teknik-teknik public speaking yang gue pelajari juga tentunya ya. Dan banyak banget ya yang gue pelajari gitu dari beberapa tahun ini gitu. Ketika awal-awal bikin podcast yang sama masih kaku-kaku juga gitu. Tapi ya teman-teman bayangkan aja, aku baru 1 tahun sekian, podcastku tadi aku tunjukin udah berapa? 230 episode gitu. Seberapa banyak jam terbang berlatihku. Setiap hari, besok juga, setiap minggu, besok juga aku IG live gitu. Seberapa banyak yang aku invest waktu untuk mau berlatih itu gitu. Dan awalnya juga pasti malu, awalnya juga pasti cupu ngomong di depan umum gitu, bikin konten untuk bisa tampil gitu. Tapi ya worth it nggak, tau nggak mimpi lu kejar gitu loh. Nanti misalnya teknik-teknik bisa dipelajari lah, teknik-teknik ngomong gitu ya, karena semuanya itu limiting belief gitu ya, kepercayaan yang membatasi kita gitu, dan sudah saatnya kita ganti menjadi empowering belief gitu ya, kepercayaan yang memberdayakan kita. Dan kalau misalnya emang kita sadar bahwa dengan berani tampil, dengan berani bersosmed, bukan cuma buat scrolling dan lihat cewek cakep ya, tapi benar-benar memanfaatkannya untuk bisnis ya, do it gitu sih. Mantap, tertampar tuh. Ayo siapa teman-teman yang merasa tertampar, raise hand. Saya duluan deh. Raise hand. Tertampar dengan worth it nggak diperjuangkan gitu. Oke, ya, kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, dari saya sih informasinya adalah nanti kita akan publish rekaman ini dan mudah-mudahan Bang Umar juga tidak keberatan supaya nanti kita bisa broadcast lagi ke audiens Mayer yang mungkin malam ini berhalangan hadir karena karena kita informasikan dadakan. Yang kedua malam minggu khawatirnya memang banyak hambatan. Nah, rekan-rekan atau sobat Mayer yang lain kalau mau ngasih feedback ke kita, baiknya acara seperti ini diselenggarakannya di weekend itu malam atau pagi, let us know, karena kita sayang banget nih malam ini kita dapat insight yang langsung fresh dan langsung praktikal, dan saya yakin sobat Mayer sekarang ini yang ikutan kayaknya memang udah gregetan sih, langsung pengen praktek ya. Saya aja udah langsung beberapa hal tadi udah langsung oke ini langsung praktek. Jadi sangat bermanfaat banget. Thank you banget Bang Umar atas sharingnya, atas ilmunya. Mudah-mudahan berkah dan semakin menambah
Amin. Menambah keberkahan dan menambah rezeki juga nih buat Bang Umar nih, udah membagikan ilmunya. Amin, amin. Gitu. Ada closing ini nggak dari Bang Umar nih untuk Sobat Mayer semua? Terakhir yang mau disampaikan. Closing statement kali. Oke. Good, sebelumnya thanks buat Mayer, Mbak Eres, Mas Sena juga, dan teman-teman semua ya, dan yang udah bertanya tadi. Teman-teman hari ini belajar something, of course, gitu ya. I know gitu ya, aku juga udah berusaha untuk bikin tadi materi yang sebenarnya harusnya panjang, tapi aku bikin concise, dan aku ringkas dengan mungkin hanya setengah jam tadi. Jadi sorry juga kalau misalnya agak kecepatan. Nah, tapi intinya aku pengen teman-teman tahu prinsip-prinsip dasar fundamentalnya, dasar-dasar gitu. Karena segala hal yang teknis itu bisa dipelajari nanti. Tapi teman-teman sebenarnya sudah mendapatkan knowledge ya atau pengetahuan gitu ya. Tapi itu nggak akan mengubah apa-apa gitu ya. Seringkali kita ikut webinar, terus setelah webinar kita akan kembali lagi menjadi diri kita yang sebelumnya kan gitu ya. Kenapa? Karena itu hanya sebatas knowledge atau pengetahuan, bukan sebuah skill atau keterampilan. Ya, jadi bagaimana teman-teman mengubah pengetahuan ini dan yang udah teman-teman dapatkan menjadi keterampilan adalah mempraktekannya gitu ya, penerapan gitu, implementasi. Dan aku yakin teman-teman pasti bisalah menerapkannya. Orang-orang Indonesia juga, apalagi teman-teman yang udah di sini gitu ya, pasti memang mau belajar, pasti memang mau mengubah yang teman-teman lakukan sekarang menjadi lebih baik. Dan biasanya yang menjadi hambatan bukan teman-teman nggak mampu gitu ya, bukan masalah kemampuan, tapi masalah kemauan. Itu aja sebenarnya perbedaan antara knowledge dan skill tadi gitu ya. Pertanyaannya bukan apakah teman-teman mampu melakukannya, karena aku yakin teman-teman mampu, tapi apakah teman-teman mau menerapkannya. Itu aja sih kalau dari. Mantap. Wah, luar biasa. Keren. Oke, thank you. Sekali lagi thank you banget Bang Umar. Terima kasih My atas pleasure. ilmunya. Semoga berkah. Dan terima kasih juga buat Kak Sekar, Kak Ines, Kak Prima, Tantra. Kayaknya masih malu-malu, tapi thank you banget udah standby. Dan kayaknya habis ini mungkin Tantra malah ngejapri kita nih di Mayan. Nanya-nanyanya belakangan. Lagi mencerna dulu gitu kan. Mas Oke. Nanang, terima kasih juga sudah datang. RS, thank you sudah arrange acara malam ini. Kita akan ketemu lagi di episode keempat. Nanti akan kita informasikan di sosmed dan di newsletternya Mayar. Bahkan kalau perlu misalnya nanti kita perlu untuk ngundang Bang Umar lagi, nanti akan kita coba arrange lagi. Tapi nanti teman-teman kita perlu feedbacknya juga ya, Sobat Mayar perlu feedbacknya juga. Sekali lagi terima kasih semuanya untuk malam hari ini. Selamat istirahat, selamat weekend juga. Sampai ketemu lagi nanti di episode 4 di Desember. Ya, Desember. Di bulan Desember. Sebenarnya minggu depan ada sih, cuma minggu depan lebih ke startup. Ya, khusus untuk startup, bikin startup. Gitu. Informasinya nanti akan kita share juga di newsletter. Dari RS ada tambahan, Res? Untuk closing? Cukup, Kak, dari aku. Ke Bang Umar ada pesan? Bang Umar, pokoknya terima kasih banyak. Dan oh iya, Kak Sena, buat info aja, Bang Umar ini juga salah satu user kita yang ngasih aku buat ideas, buat ngasih insight ke tim Mayar untuk bikin on-demand course. Oh, ya. Gitu. Jadi waktu itu sempat ngobrol sama Bang Umar dan nanya kebutuhannya Bang Umar seperti apa, dan Bang Umar pengen ada on-demand course nih di Mayar, kayaknya oke. Akhirnya aku kasih ke tim dan bisa direalisasikan sekarang. Ya, dikebut itu kita projectnya dikebut. Tentu masih ada improvement. Kita dari tim engineering juga lagi mau menambahkan beberapa improvement di video on demand. Tutorial juga sedang dibuat. Gitu. Oke, itu saja, mungkin sudah jam 9. Terima kasih untuk semuanya atas waktunya. Thank you buat Bang Umar. Selamat istirahat. Sukses selalu Bang Umar. Sukses terus buat Mayer juga, Mas Yana. Thank you, teman-teman. Amin. Terima kasih. Ya, salam pembelajar. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, teman-teman. Sampai ketemu lagi. Thank you, Mas Tenang.